Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita jumpa kembali dalam renungan Mana Rema. Sebelumnya kita akan mengawali dengan doa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran ini menguatkan kami, meneguhkan kami dalam masa-masa sukar kami. Karena kami punya Tuhan yang tetap sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar, biar kebenaran firman ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema di balik masalah. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seekor kura-kura mengeluhkan keadaannya, betapa tidak. Sebab ia berjalan ke sana kemari dengan beban berat di atas tubuhnya. Apalagi ketika kura-kura ini melihat katak yang bebas melompat ke sana kemari dengan entengnya, kura-kura itu semakin tidak bisa menerima keadaannya. Kura-kura marah. Pikirnya Tuhan itu tidak adil. Katak bisa melompat, sedangkan ia jangankan melompat, berjalan pun harus merangkak pelan karena beratnya beban di atas tubuhnya. Sampai suatu saat dia melihat burung Raja Wali memangsa katak dengan mudahnya, barulah kura-kura itu sadar bahwa apa yang selama ini ia anggap beban berat justru melindunginya dan menyelamatkan dirinya. Bukankah hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita? Seringkali kita mengeluhkan masalah yang kita hadapi dan tekanan hidup yang kita tanggung. Kita mengeluh, hidupku sangat berat, apalagi kalau kita membandingkan dengan orang lain yang hidupnya kelihatannya happy-happy terus dan hidupnya berkelimpahan. Lalu kita mulai berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Benarkah Tuhan itu tidak adil? Sebenarnya tidak. Bukankah setiap orang itu memikul salibnya masing-masing dan tidak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah? Benarkah Tuhan itu tidak baik? Selamanya Tuhan Yesus tetap baik. Nah, kalau Tuhan mengizinkan masalah itu mewarnai hidup kita, ada beberapa alasan yang perlu kita ketahui supaya kita tidak merasa Tuhan itu tidak adil dan supaya kita tidak merasa bebanku sangat berat sementara orang lain bebannya ringan-ringan saja. Alasan yang pertama, Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah dengan tujuan untuk menghancurkan kita. Justru Tuhan mengizinkan masalah untuk mendewasakan kerohanian kita, supaya kita punya pengalaman dengan Tuhan dan supaya kita terus hidup bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, masalah itu bukan musuh kita, tapi masalah itu bisa menjadi sahabat. Mengapa? Kita lebih mudah bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih lagi daripada ketika kita hidup dalam kemudahan. Sebab yang namanya manusia lebih mudah datang dengan air mata daripada datang dengan sukacita kepada Tuhan. Yang ketiga, seberat apapun masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, selalu ada jalan keluar ketika kita datang kepada Tuhan. Paulus berkata pada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, ya. Dikatakan pencobaan yang mereka alami tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah itu setia, Dia tidak akan membiarkan manusia dicobai melampaui kekuatannya. Dan pada waktu dicobai, Tuhan penolong itu akan memberikan jalan keluar supaya dapat menanggungnya atau cakap untuk menanggungnya, kemudian memiliki pengalaman dengan Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 138 ayat yang ke-8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Sebab itu jangan mengeluh seperti kura-kura, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita akan sama-sama berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Kondisi apapun yang sedang kami alami saat ini, asal kami tetap dalam kebenaran firman, dalam kehendak Tuhan, pertolongan itu pasti akan datang. Meteraikan firman-Mu dan berkati semua yang sedang mendengar kebenaran ini. Dan kalau sebentar kami melanjutkan aktivitas kami mohon berkat-Mu menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian.